Oke, Baik. selain di Bekasi, daerah Jakarta yang menjadi tempat langganan banjir, ini ada Kebon Pala juga, yang informasinya ini juga kedalaman atau ketinggian air ini cukup tinggi ya, Rifki ya. Sudah ada rekan kami, Yunike Suwandi di sana yang akan mengabarkan bagaimana situasi terkini, kondisi banjir di sana. Yunike, apakah hari ini hingga pagi ini ketinggian air ini terus naik dan bagaimana masyarakat di sana? Karena kita tahu masyarakat di sana biasanya juga lebih memilih bertahan di rumah mereka. Bagaimana, Yunike? Ya, selamat pagi Putri, Arif Fadil dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwa ketinggian air di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara ini, tadi sebetulnya sudah sempat menyurut begitu ya, perlahan-lahan. Namun dikarenakan intensitas hujan yang tinggi, selain itu juga adanya banjir kiriman begitu ya, bisa dikatakan adanya banjir kiriman dari Bendungan Katulampa yang berstatus siaga mulai dari malam tadi, pemirsa. Itu yang membuat ketinggian ataupun debit air meninggi kembali, pemirsa. Dan jika digambarkan saat ini, pemirsa, bahwa ketinggian air yang bisa kami gambarkan itu adalah sekitar 150 hingga 2 meter, pemirsa, atau jika digambarkan itu adalah sepanggul laki-laki dewasa begitu. Dan jika bisa dilihat pemirsa di layar kaca Anda bahwa para petugas pun masih membantu para masyarakat yang ingin beraktivitas mulai dari rumahnya. Namun juga jika kami tadi berbincang bersama dengan masyarakat, beberapa masyarakat di sini walaupun pihak BPBD dan juga para petugas lainnya itu sudah menyediakan ungsian begitu ya di SDN Kampung Melayu 2 dan 1 dan juga Masjid Ittidahul Ikhwan. Namun banyak masyarakat yang memilih untuk tetap tinggal di rumahnya dan tetap tidak memilih untuk mengungsi karena mungkin mereka sudah, ini bukanlah hal yang momentum begitu ya, ini sudah menjadi hal yang sering dan sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Bahkan jika kalau misalkan kita melihat di layar kaca Anda bahwa petugas itu sudah mengalami kedalaman air yang cukup tinggi begitu ya. Namun tadi ketika saya berbincang dengan masyarakat ya Putri, Arif Fadil dan juga pemirsa TV One, ini adalah hal yang biasa. Ini belum terlalu tinggi ketinggiannya menurut warga setempat. Dan tentunya kami juga masih melihat karena ternyata ini masih intensitas hujan, intensitas ketinggian air itu masih berangsur-angsur naik lagi begitu Arif Fadil dan juga Putri. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Yunike, mungkin bisakah kita bertanya kepada warga yang ada di lokasi ya Yunike? Artinya kondisi seperti ini kan sudah mereka rasakan sejak kemarin tuh. Nah, apakah memang mereka tetap masih ingin bertahan atau memang sudah ada lokasi-lokasi pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mungkin untuk mengalokasikan masyarakat karena khawatir kalau tadi informasi Anda saja sempat surut tapi kemudian naik lagi, Yunike. Iya, Arif Fadil, tadi sebetulnya kami berbincang singkat dengan warga ataupun masyarakat saat sedang dibantu oleh para petugas saat sedang menaiki perahu karet begitu. Namun nanti kami akan mencoba untuk mencari masyarakat apakah mereka memilih untuk tetap tinggal di rumahnya dibandingkan dengan mengungsi di tempat yang telah disediakan. Baik. Yunike, tadi kita sudah menyaksikan ya ada evakuasi yang tengah berlangsung Putri, juga ini saat ini di mana petugas kepolisian ini juga sudah membantu ya evakuasi warga. Mungkin Yunike bisa ajak kita untuk melihat lebih jauh ke dalam sana, Yunike, dan mungkin melihat bagaimana proses evakuasi yang saat ini tengah berlangsung, Yunike. Iya Putri, sebelum itu kami akan mengajak Anda terlebih dahulu Putri untuk berbincang bersama dengan salah satu warga. Putri, sebelumnya selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa? Dengan Aing. Ibu Ain. Bu, sebelumnya Ibu tinggal di sini tuh berarti ketinggian intensitas banjirnya udah yang kira-kira seberapa tinggi sih Bu? Kalau dalam rumah saya udah seleher, nggak bisa turun lah.
Oke, berarti ini Ibu ngomong-ngomong habis pulang kerja kah atau akan berangkat atau Mau nyari makan. Oh, mau nyari makan. Nah, Bu, Ibu sendiri itu ngungsi atau tetap tinggal di rumah? Tinggal di loteng. Tinggal di loteng aja. Kenapa memilih untuk tidak mengungsi, Bu? Tapi kan padahal petugas sudah menyediakan tempat pengungsian begitu ya. Selain penuh ya. Kalau saya lebih milih tinggal di atas. Ayo dong kameranya dimainin. Tetap tidur di rumah sendiri aja. Oke, lebih merasa aman ya, Bu ya. Terkait dengan barang-barang Ibu sendiri, kalau Ibu tinggalnya di loteng, kalau barang-barang yang ada di lantai 1 itu bagaimana, Bu? Kemarin sih saya lihat barang-barang udah apa sih udah Basah udah pada terguling-guling semua, meja pada berantakan, udah semua pada berantakan. Bu, tapi kan ini kelihatannya bukan sekali dua kali begitu ya, Bu, banjir di Kebon Pala. Udah cukup sering begitu ya, Bu ya? Udah langganan. Udah langganan begitu. Bahkan Ibu aja sebagai salah satu warga mengatakan itu udah langganan. Kalau Ibu sendiri terus bagaimana, Bu, dengan keadaan kayak gini? Ya gimana ya, sedih juga ya, banjir terus ya, belum ada penanggulangannya ya. Bu, tapi bahkan tadi ini daerah yang kami injak ini, Bu, Putri, Fadil, dan juga Mirsa TV One, bahkan tadi ini tidak digenangi air, bahkan sekarang sudah digenangi air. Ini emang sering karena adanya banjir susulan juga, atau lebih sering karena ada intensitas hujan juga, atau ada hal lain nih menurut Ibu sebagai masyarakat warga di sini? Biasa sih dari Bogor, dia masih hujan terus ya, jadi kiriman. Oh, seringnya kiriman berarti ya, Bu ya. Oke, siap. Bu, kalau terkait dari pemerintah biasanya dapat bantuannya berupa apa nih, Bu? Kalau Atau biasanya dibantu petugas-petugas yang memberikan petugas sih setiap hari ada yang suka keliling-keliling pakai itu tuh perahu karet juga ya? Mm-mm. Oke, siap. Ibu, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, itu dia Putri, Arif, dan juga pemirsa TV One. Perbincangan singkat saya bersama dengan Bu Ain tadi. Dan yang mengatakan bahwa sebetulnya banjir di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Kebon Pala, itu sudah langganan begitu ya. Bahkan sampai Ibu Ain sendiri memilih untuk tinggal di loteng dibandingkan untuk tinggal di tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh petugas, karena menurut kesaksiannya lebih nyaman begitu ya tinggal di rumah sendiri, dan juga selain itu di tempat pengungsiannya penuh begitu. Tentunya Bu Ain juga masih menunggu bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah setempat. Begitu, Arif, Fadil, dan juga Putri. Baik. Yunika, bisakah Anda menyapa Pak Polisi yang ada di layar kaca saat ini untuk mengetahui bagaimana data masyarakat yang ada di dalam? Baik, Arif, Fadil, kami akan berusaha untuk menyapa petugas yang berada di dalam di layar kaca, walaupun memang sebentar. Selamat pagi, Bapak. Bapak izin. Bapak izin boleh berbincang sebentar? Boleh berbincang sebentar, Pak, dengan pemirsa? Ya, kami sedang berusaha untuk mengajak salah satu petugas yang sedang penting juga untuk kita bertanya kepada tim yang berjibaku di lapangan bantuan ini, evakuasi begitu ya. mengingat kita melihat masih banyak ada lalu lintas perahu karet di tempat Anda mengabarkan. Artinya kekhawatiran saya adalah masih banyak masyarakat yang mungkin terjebak pagi, begitu, Yunika. Bapak. Mungkin bisa digali. Mbak. Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Tarigan. Bapak Tarigan, Pak izin Pak, boleh ini Bapak mulai dari jam berapakah berjaga di tempat ini, Pak? Kalau mulainya itu dari kemarin dan sempat surut tadi malam, mulai meningkat lagi. Dan tadi pagi kami jam 5 sehabis sahur kami langsung berada di sini. Oke. Pak, itu tadi bahkan saya melihat Bapak sudah ada di sebahu Bapak Tarigan sendiri. Itu udah titik yang terdalam atau bahkan di dalam masih ada yang titik lebih tinggi lagi, Pak? Di sana itu sebenarnya kita sudah sampai, tingginya 175. Karena kami pakai pelampung itu, kami bisa ngambang di sana. Oke, berarti lebih dalam dari 175
175 ya Pak? Ya, di sana itu 175 dan di sana itu hampir 2 meter. Pak, terkait dengan para warga yang ingin beraktivitas ataupun para warga yang ingin mengungsi begitu ya Bapak, ini dengan perahu karet ada menyediakan berapa banyak Pak? Berapa Kami bawa kano itu 3 biji. Tapi kami pakai 1 karena kemarin kami sudah melakukan evakuasi untuk warga-warga sekitar. Dan banyak warga yang masih bersikukuh tinggal di atas rumahnya, di lantai 2 rumahnya. Ya. Kalau untuk keamanan ataupun kelistrikan sendiri di sini bagaimana Pak? Kemarin kami sudah meminta PLN untuk mematikan listrik. Namun sudah nyala kembali. Mungkin jika ketinggian air mulai meningkat akan dimatikan kembali. Pak, kalau untuk warga sendiri, Pak Tarigan beserta rekan-rekan yang lain, apakah tetap meminta para warga lebih baik untuk mengungsi atau menyerahkan sepenuhnya kepada warga nih Pak? Kalau kami sendiri sih itu hak warga masing-masing. Kami hanya memberikan bantuan seperti kano ini untuk evakuasi karena kan warga sendiri yang tahu di dalamnya itu. Berarti kalau boleh kami tanyakan Bapak, petugas totalnya berarti ada berapa Pak? Dan berapa RT RW sih Pak yang mengalami banjir ini Pak? Kalau petugas kami ada 8 orang. Dan mau datang lagi satu tim lagi. Oke. Berarti per satu tim itu ada 8 orang dan ada 3 kano. Ya Pak? Siap. Oke. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Siap. Itu dia Arif Fadil dan juga Putri, sedikit perbincangan dengan Pak Tarigan, salah satu petugas yang sedang berjibaku membantu untuk para warga yang ingin dievakuasi, baik untuk mengungsi ataupun hanya sekedar untuk dibantu menyeberangi genangan air ini. Begitu Putri. Baik, Yunike, Suwandi, kita nanti akan coba melihat lagi dan memantau kembali ya dari lokasi, sambil juga kita memantau juga perkembangan di wilayah-wilayah lainnya. Kabarnya Tangerang Selatan juga kondisinya banjir, di beberapa sudut dari wilayah Bekasi pun juga masih juga mengalami kondisi yang sama. Dan seperti mana yang Anda lihat di layar kaca, warga meminta bantuan pihak kepolisian ya untuk mengamankan hewan peliharaan yang memang khawatir bila mana air semakin tinggi, hanyut terbawa air ya tuh hewan peliharaan tuh tadi tuh. Apakah sama majikannya juga dievakuasi? Nah, mungkin lebih berpikir sama-sama makhluk hidup, mending kita pindah tempat dulu dari tempat yang aman. Baik, kami akan jeda dulu sebentar pemirsa. Kami akan tentunya masih akan menampilkan gambar-gambar terkini dari lapangan beberapa wilayah yang terimbas dari banjir pada hari ini, Selasa 4 Maret 2025. Kami akan kembali saat lagi.